Bab 1042. Wanita misterius. Sekte Pedang. Gunung teruntai. Mile sedikit mengernyit dan melihat sekeliling. Apakah ada sekte pedang di sini? Dia tentu saja akrab dengan sekte pedang. Dari kota Kinceng, dia telah bertemu dengan banyak sekte pedang. Di sini juga ada sekte pedang. Mile melihat sekeliling, ada pegunungan di sekelilingnya. Dia melihat ke arah langit, di ujung pandangannya, ada gunung besar yang teruntai secara terbalik. Di atas gunung teruntai itu, ada sebuah istana besar. Sekte Pedang. Mile hendak lewat, pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba muncul di depan Mile. Tetua itu penuh dengan rambut putih, dengan tubuh tegak dan kotak pedang hitam di punggungnya. Melihat tetua itu, ekspresi Mile berubah. Tetua itu memberi perasaan tak terduga. Hanya dengan satu pandangan, dia tahu bahwa kekuatan tetua ini pasti tidak lebih lemah dari Vincent Leon. Tetua itu melirik Mile, kultivator pedang. Mile hendak berbicara. Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba datang dari belakang Mile. Ekspresi Mile berubah, dan dia dengan cepat bersembunyi di belakang tetua itu. Tetua itu melihat ke kejauhan dengan mata dingin, lancang. Saat suara itu jatuh, kotak pedang di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat, dan sebuah pedang melesat ke langit, menebas Vincent Leon. Melihat pedang ini, Mile tampak ketakutan, sangat kuat. Di kejauhan, Vincent Leon tiba-tiba berhenti. Melihat pedang ini, wajah Vincent Leon juga berubah. Dia tidak berani ceroboh. Dia mengedarkan pikirannya di tubuhnya dan mengayunkan kekuatan yang kuat dari telapak tangannya. Boom! Cahaya pedang terpaksa berhenti, namun sesaat kemudian, cahaya pedang itu meledak tiba-tiba. Boom! Vincent Leon langsung terlempar ke belakang ratusan kaki. Setelah Vincent Leon berhenti, dia menatap tetua berambut putih itu dengan sedikit keseriusan di matanya. Siapa kamu? Tetua berambut putih itu tidak berbicara, tetapi menebas pedangnya lagi. Boom! Di kejauhan, Vincent Leon mundur dengan keras lagi, dan kali ini berjarak 1000 kaki. Setelah berhenti, Vincent Leon melihat ke tangan kanannya. Di tangan kanannya ada bekas pedang yang dalam dari telapak tangan ke bahu, sangat dalam sampai tulang pun terlihat. Vincent Leon mengangkat kepalanya dan menatap tetua berambut putih itu. Kali ini matanya menunjukkan keseriusan dan ketakutan. Siapa kamu? Tetua berambut putih itu tidak menunjukkan ekspresi dan menghunus pedangnya lagi. Wong! Suara pedang membumbung tinggi ke langit dan mengguncang langit. Di kejauhan, pupil mata Vincent Leon tiba-tiba menyusut dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Langit bumi berpaut. Boom! Pada saat ini, langit dan bumi tampak memadat di telapak tangannya, dan kekuatan langit bumi menyapu keluar dari tangannya. Boom! Cahaya pedang hancur, tapi Vincent Leon mundur 1000 kaki. Begitu Vincent Leon berhenti, ruang hampa di belakangnya diam-diam berubah menjadi ilusi. Vincent Leon menatap tetua berambut putih itu lagi, dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Siapa yang mulia? Tetua berambut putih itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia merentangkan telapak tangannya, langit manusia bersatu. Saat suara itu jatuh, pedang ilusi tiba-tiba mengembun dari telapak tangannya. Melihat pemandangan ini, wajah Vincent Leon berubah drastis. Kali ini, dia berbalik dan pergi tanpa ragu sedikit pun. Melihat Vincent Leon menghilang, tetua berambut putih itu mengerutkan kening. Dia tetap memilih untuk tidak mengejar, tetapi berbalik melihat Mile. Mile tersenyum. Halo, senior. Tetua berambut putih itu memandang Mile sejenak. Di sini tidak menerima orang luar. Mile tampak ragu-ragu. Aku bisa tinggal di sini selama beberapa hari. Tetua berambut putih itu sedikit mengernyit. Pada saat ini,
sebuah suara terdengar dari kejauhan, biarkan dia datang. Mendengar suara ini, tetua berambut putih itu buru-buru memberi hormat, baik, Nona. Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan melihat Mile, ikuti aku. Mile melirik ke langit, masih ada orang lain. Tanpa pikir panjang, Mile mengikuti tetua itu ke depan, dan setelah beberapa saat, dia mengikuti tetua itu ke aula utama Sekte Pedang. Di depan aula utama, Mile melihat sebuah patung. Patung pria berbaju biru. Pria berbaju biru lagi. Siapakah pria berbaju biru ini? Tetua berambut putih itu tidak membawa Mile ke aula utama, tetapi membawanya ke gunung belakang. Tetua berambut putih membawa Mile ke gunung belakang Sekte Pedang. Di sana ada sebuah gubuk, di sebelah gubuk itu ada sapu dan di depan gubuk itu ada kebun sayur. Di kebun sayur, ada seorang wanita berbaju hijau sedang menyirami sayuran kecil. Tetua berambut putih itu memberi hormat kepada wanita itu, Nona. Di kejauhan, wanita itu berhenti, dia menoleh melihat Mile. Pada saat ini, Mile juga melihat penampilannya. Penampilan wanita itu halus, dengan senyum tipis di wajahnya. Wanita itu meletakkan pot air di tangannya dan berjalan perlahan ke arah Mile. Mile buru-buru berkata, "Senior." Wanita itu memandang Mile, lalu berkata sambil tersenyum, "Benar." Mile sedikit bingung, "Apa?" Wanita itu tersenyum kecil, "Tahu pedang kamu sekarang sudah mencapai alam fana." Mile mengangguk, "Senior." Wanita itu memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, "Kamu ingin tahu siapa aku?" Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah boleh?" Wanita itu berkedip, "Aku semakin tidak ingin memberitahumu." Mile. Wanita itu tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya. Sebilah pedang muncul di tangannya. Melihat pedang ini, ekspresi Mile tiba-tiba berubah. Ini adalah pedang pria berbaju biru di atas menara. Wanita itu memandangi pedang di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Lama tidak bertemu." Pedang itu bergetar sedikit, seolah merespons. Wanita itu tersenyum, lalu menatap Mile. Mile tiba-tiba berkata, "Senior, apakah kamu tahu pedang ini?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Aku tahu itu, dan sangat akrab." Mile berkata dengan suara yang dalam, "Senior sebenarnya siapa?" Wanita itu berkedip, "Tebak." Mile terdiam, bagaimana dia bisa menebak? Saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Kamu diburu sampai ke sini." Mile mengangguk. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Hidupmu juga sangat sengsara." Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah senior dari Sekte Pedang?" Wanita itu mengangguk. Mile berkata, "Senior pasti tahu pria berbaju biru itu kan?" Wanita itu berkedip, "Aku tahu dan juga sangat akrab." Mile berkata dengan suara yang dalam, "Senior, apakah kamu kenal denganku?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kenapa bertanya seperti itu?" Mile menggelengkan kepalanya, intuisi memberitahu aku bahwa senior mengenalku. Wanita itu mengangguk, "Aku kenal kamu." Mile menatap wanita itu. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak punya niat buruk terhadapmu." Mile ragu-ragu, lalu bertanya, "Kenapa senior bisa kenal denganku?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kenal ya kenal, mana ada begitu banyak alasan." Mile hendak berbicara. Saat ini wanita itu tiba-tiba berkata, "Ayo, ikut aku siram sayuran." Setelah selesai berbicara, dia berbalik berjalan ke kebun sayur dan terus menyiraminya. Setelah hening sejenak, Mile mengikuti, dia juga mulai menyiram. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Ayahku bilang padaku, kebenaran tahu pedang terletak pada hal-hal biasa."
Aku belum mengerti selama ini, dan sampai sekarang juga tidak mengerti. Apakah kamu mengerti? Miley berkata, itukah sebabnya kamu menanam sayuran? Sudut mulut wanita itu sedikit terangkat. Awalnya aku juga berpikir itu membosankan, tapi kemudian aku menemukan bahwa menanam sayuran sangat menarik. Miley bertanya, kenapa menarik? Wanita itu tersenyum dan berkata, hati biasa. Miley sedikit mengernyit, hati biasa. Wanita itu memandang Miley, hunus pedang ke arahku. Miley sedikit bingung. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba melambaikan tangannya, cahaya pedang menebasnya. Melihat cahaya pedang ini, ekspresi Miley berubah. Dia tiba-tiba menghunus pedang dan menebas. Boom! Saat cahaya pedang hancur, Miley mundur 100 kaki jauhnya. Setelah Miley berhenti, pedang ether di tangannya bergetar hebat. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mengarahkan pedang panjang ke arahnya dan Miley hendak menghunus pedang. Namun, tekanan momentum pedang seperti 10.000 gunung, membuat dia sulit bernapas. Miley ingin mengeluarkan pedangnya, tetapi malah merasa pedang itu beratnya 10.000 kati dan sulit untuk diangkat. Wajah Miley tenggelam, dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Pada saat ini, wanita di kejauhan tiba-tiba tertawa dan berkata, pedangmu terlalu rumit. Miley menatap wanita itu, pedangku sudah mencapai alam fana. Wanita itu mengedipkan mata, lalu Miley terdiam. Wanita itu tersenyum dan berkata, pedang fana tidak berarti apa-apa. Di dalam alam fana, juga terbagi kuat, lemah, baik dan buruk. Pedang fana kamu sekarang kategori buruk. Apa kamu tahu kenapa pedangmu sangat rumit? Miley menggelengkan kepalanya. Wanita itu tersenyum dan berkata, hati. Miley menatap wanita itu, mohon petunjuknya, senior. Wanita itu berjalan ke arah Miley, kami berlatih pedang sebenarnya bisa dibilang melatih hati. Hatimu sangat rumit, jadi pedangmu juga sangat rumit. Apalagi sekarang kamu memiliki pikiran yang fleksibel. Tentu saja, ini bukan hal buruk, tapi kalau dipakai di pedang, itu hal buruk. Mengerjakan sesuatu harus serius dan fokus, supaya bisa dikerjakan dengan baik, mengerti? Miley terdiam. Wanita itu tiba-tiba berkata dengan marah, mengerti tidak? Kelopak mata Miley berkedut, kenapa begitu galak? Saat ini, wanita itu berkata lagi, kamu itu tidak mengerti atau tidak senang. Jika tidak mengerti, aku bisa menjelaskannya lagi padamu. Jika tidak senang, kamu tarung dengan 1 kali, aku akan memukulmu sampai kamu merasa puas. Miley buru-buru berkata, aku sudah mengerti. Wanita itu sedikit mengangguk, dia menepuk pundak Miley dengan ringan, karena aku masih ada waktu, kamu ikut aku tanam sayur di sini. Tanam sayur. Ekspresi Miley terlihat sedikit aneh. Wanita itu tiba-tiba berkata, kamu tidak bersedia. Miley berkata, senior, aku punya musuh besar di luar. Jika aku tinggal di sini, apakah aku akan melibatkanmu? Wanita itu berkedip, kamu mempermainkanku lagi. Miley buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak. Wanita itu berkata dengan ringan, kamu harus menyelesaikan urusanmu sendiri, mengerti? Miley melirik wanita itu, dan berkata, senior, mengapa kamu membantuku? Wanita itu berkata sambil tersenyum, aku merasa senang denganmu. Miley berkata dengan suara yang dalam, aku tidak tahu harus bagaimana memanggil senior. Wanita itu berpikir sejenak, lalu berkata, aku lebih tua darimu, kan? Miley mengangguk, ya. Wanita itu berkata, karena aku lebih tua dari kamu, kamu bisa panggil aku kakak. Kakak. Mendengar ini, Miley membeku. Wanita itu berkata lagi, kenapa kamu tidak bersedia? Miley ragu-ragu, lalu berkata, senior, ini
Wanita itu menyipitkan matanya sedikit, panggil atau tidak. Setelah selesai berbicara, momentum pedang yang kuat langsung menyelimuti Mile. Melihat ini, Mile tercengang, bagaimana dia bisa memaksa seseorang untuk memanggilnya kakak. Bersambung.